Selamat datang di Naskah Nusantara. Episode ekspedisi sejarah kali ini, kami melakukan perjalanan panjang menuju ujung paling timur Pulau Jawa. Jalan menuju Banyuwangi seperti membalik halaman lontar yang rapuh. Perlu kejelian dan kehati-hatian. Mendokumentasikan ingatan ini sama halnya dengan merawat naskah kuno tersebut. Perlu satu kata kunci, dan itu adalah kesabaran. Untuk mendokumentasikan artefak sejarah, kami perlu Imam Baihaqi, seorang sejarawan muda yang aktif dalam mendokumentasikan artefak sejarah. Wawancara pun dimulai. Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Wiwin Indiarti, dosen peneliti Naskah Kuno Banyuwangi pada Universitas PGRI Banyuwangi. Ya, Lontar Sri Tanjung adalah salah satu naskah kuno kebanggaan Banyuwangi ya. Naskah ini seperti judulnya, Sri Tanjung, menceritakan kisah seorang perempuan bernama Sri Tanjung yang membuktikan kesucian dirinya, kemurnian cintanya kepada sang suami Sidopekso. Jadi inti dari kisah Sri Tanjung sebenarnya adalah ruatan ya, ritual penyucian oleh Batari Durga atau Hyang Nini kalau dalam manuskrip. Pada tahun 2024 naskah Sri Tanjung sudah ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Alhamdulillah di Banyuwangi hingga saat ini itu kalau fisik naskah itu ada dua. Jadi yang pertama itu koleksi dari Bapak Thomas Raharto, pemilik Komaseum. Kemudian yang kedua adalah naskah koleksi Bapak Wahyunogo Pratolo Sukmo. Gitu. Beliau adalah putra dari Mas Supranoto, terah dari Prabu Tawangalun. Jadi kami sangat berbahagia bahwa akhirnya Lontar Sri Tanjung secara fisik bisa kami temukan di Banyuwangi, karena pada saat penyusunan buku Lontar Sri Tanjung, transliterasi dan terjemahan pada 2020 itu kami tidak menemukan naskahnya secara fisik di Banyuwangi. Padahal dalam Balambangan Adat Treh itu disebutkan bahwa naskah kuno yang dianggap sebagai pusaka dan banyak sekali dikoleksi oleh masyarakat itu ada dua. Yang satunya Lontar Tawangalun dan satunya lagi Lontar Sri Tanjung. Jadi kalau sampai hari ini tidak bisa ditemukan naskahnya secara fisik itu kan merupakan kerugian besar bagi terutama warga Banyuwangi. Gitu. Nah, sebenarnya naskah Sri Tanjung itu merupakan legenda kisah Sri Tanjung itu merupakan legenda etiologis dari Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu artinya kan air yang harum gitu. Nah, Banyuwangi itu diambil dari fragmen ketika suami dari Sri Tanjung yang bernama Sidopekso itu kemudian setelah membunuh istrinya Sri Tanjung, kemudian mencuci kerisnya. Nah, setitik darah yang menetes di kainnya itu terkena percikan air, dan kemudian sebagaimana sumpah Sri Tanjung menjelang ajalnya, maka ketika dia ternyata memang suci, tidak selingkuh gitu, maka airnya akan berbau harum. Jadi banyune wangai gitu. Jadi kemudian ternyata terbukti Sidopekso ketika mencuci kerisnya yang dipakai untuk membunuh istrinya itu tersentak, terkejut karena kemudian menguar
Bauwangi ke udara seperti itu. Jadi memang inti dari kisah Sri Tanjung adalah salah satu tema dalam manuskrip Sri Tanjung adalah kesetiaan cinta Sri Tanjung kepada suaminya Sido Pekso seperti itu. Oke, jadi begini. Sebenarnya kalau versi manuskrip Sri Tanjung itu berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan itu diduga ditulis di asrama sastra Blambangan pada abad 17-18. Tetapi jauh sebelum itu pada abad ke-14 hingga 15 itu sebenarnya kisah Sri Tanjung sudah beredar di Jawa gitu ya, sehingga kemudian kita bisa mendapati relief-relief Sri Tanjung di beberapa candi. Nah, tetapi kalau di Banyuwangi saat ini gitu ya, itu sebagian besar masyarakat itu hanya mengenal sebagian besar itu mengenal kisah Sri Tanjung berdasarkan cerita rakyatnya. Jadi ada versi oral traditionnya, ada yang written di manuskrip ini. Nah, masyarakat tahunya itu Sri Tanjung itu setelah ditusuk itu dia dia melompat ke sungai gitu ya. Kemudian air sungainya berbau wangi. Nah, itu sangat berbeda dengan di versi manuskripnya. Makanya kemudian dengan ditemukannya manuskrip Sri Tanjung dan kemudian kami buat versi translasi dan terjemahannya, itu kemudian kami harapkan sosialisasi tentang kisah Sri Tanjung versi manuskrip itu juga bisa dikenal luas oleh masyarakat Banyuwangi sebagai pemilik naskah ini, dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Itu ya, kan sudah ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional oleh Perpusnas. Dan dua naskah yang kami temukan di Banyuwangi itu alhamdulillah sudah dilakukan preservasi dengan cara restorasi fisik gitu. Jadi dilakukan dengan support dari UNESCO Jakarta pada tahun 2024 bulan Mei lalu. Itu alhamdulillah naskahnya sudah direstorasi karena memang sudah mulai ada lubang-lubang seperti itu. Upaya preservasi melalui digitalisasi juga sudah dilakukan. Yang pertama di tahun 2024 itu kami lakukan digitalisasi pada naskah koleksi Pak Thomas Raharto, dan di pertengahan Februari 2026 ini kami juga melakukan digitalisasi pada naskah koleksi Bapak Wahyunogo Pratolosukmo. Jadi kami berharap segala bentuk preservasi, baik itu melalui digitalisasi, penerjemahan, kemudian restorasi naskah secara fisik, itu bisa mensupport keberadaan Lontar Sri Tanjung, tersebarnya nilai-nilai kebaikan, kebajikan, kekuatan gitu ya, kekuatan perempuan itu juga sangat kental ya di di Lontar Sri Tanjung. Bagi mereka yang tertarik pada punya fokus kajian pada misalnya feminisme, juga akan bisa menemukan sesuatu yang berbeda gitu ya, yang jadi feminisme versi Banyuwangi lah kayak gitu. Jadi silakan jangan menjudge dulu sebelum membaca sampai tuntas gitu. Jadi para perempuan akan mendapatkan semacam kekuatan gitu ya, inspirasi kekuatan spiritual itu di naskah Lontar Sri Tanjung. Jadi sebenarnya sejak 2020 itu kami melakukan upaya terus-menerus untuk mensosialisasikan isi Lontar Sri Tanjung, kemudian nilai-nilainya, juga melakukan pelestarian terhadap fisik naskah itu ya, sebenarnya untuk
untuk kelanjutan nilai-nilai luhurnya itu sendiri gitu ya, bukan karena kalau yang dari masa lalu itu selalu luhur, tidak, itu karena kami sudah melakukan kajian, maka ini baik untuk diteruskan. Dan kalau secara teknis sebenarnya apa yang kami lakukan bersama ya, jadi alhamdulillah di Banyuwangi, Jember itu Manasa Jember juga support, Manasa Pusat juga support, Perpusnas, UNESCO Jakarta, SCC Mocap itu juga support untuk preservasi naskah di Banyuwangi, sehingga ini merupakan langkah yang strategis ya menurut kami untuk mensupport upaya Perpusnas RI yang akan mendaftarkan Lontar Sri Tanjung pada 2027 nanti sebagai ingatan kolektif dunia, Memory of the World tingkat Asia Pasifik. Jadi kan memang rekognisi itu bertingkat gitu ya. Nah, yang nasional sudah, nah kita Perpusnas akan menaikkan ke tingkat yang Asia Pasifik, dan itu sudah dilansir di lamannya Perpusnas pasca penetapan di akhir tahun pasca penetapan Lontar Sri Tanjung sebagai ingatan kolektif nasional 2024. Belum baca kisahnya ini kan? Makanya tadi saya mengingatkan ya, sebelum baca kisah Sri Tanjung ya versi manuskrip, jangan dulu berkomentar gitu ya. Jadi awalnya saya juga paling ya polanya sama gitu ya dengan kisah-kisah yang lain itu gitu. Terus kayaknya Sri Tanjung itu kok lemah sekali diperdaya laki-laki gitu. Tetapi ternyata tidak. Jadi beliau Sri Tanjung itu adalah pendeta perempuan ya. Bahkan secara spiritual itu dia tingkatannya lebih tinggi daripada suaminya, dan dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika suaminya termakan hasutan raja yang sebenarnya memang menginginkan Sri Tanjung itu tapi ditolak, itu kemudian si Dopekso itu kan rambutnya panjang ya perempuan zaman dulu kan rambutnya panjang, jadi dijambrak dibawa ke hutan. Dan ketika peristiwa itu Sri Tanjung itu sudah tahu dia bakal dibunuh oleh suaminya gitu. Nah, makanya dia keluar dari tubuh wadak ya. Jadi tubuh kasarnya dia keluar, jiwanya keluar. Dia mampu seperti itu. Jadi ya yang ditarik itu ya itu tubuh fisik itu. Jadi kemudian ketika suaminya akan menusuknya dengan keris itu, mau menusuk dari belakang, dia ini berbalik. Jadi dia menghadap kemudian melakukan sembah 3 kali gitu. Ya, jadi melakukan sembah 3 kali kepada suami, dan kemudian ya kayak silakan ditusuk. Tapi dia kemudian bilang ke suaminya, yaitu kalau memang kalau nanti darahku itu bacin gitu ya, amis bacin gitu, maka dia memang selingkuh gitu. Seperti tuduhan raja, tetapi kalau wangi maka sebaliknya gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi ada Sri Tanjung sebagai seorang perempuan itu sangat independen. Dia sangat berdaya. Dia dia kalau secara spiritual itu sebenarnya kan juga orang tidak melihat laki perempuan kan gitu. Jadi pencapaian spiritualnya tinggi. Sri Tanjung itu adalah cucu dari Begawan Tambang Petro. Begawan yang luar biasa sakti, dan tentu saja pencapaian spiritualnya tinggi. Jadi Sri Tanjung adalah didikan langsung dari kakeknya yang seperti itu gitu. Dan dia melakukan semuanya itu tadi untuk memenuhi takdir gitu. Jadi ini harus terjadi, tapi untuk untuk pembelajaran bagi bagi yang lain seperti itu. Jadi dan bagi suaminya juga. Jadi akhirnya kemudian kalau di versi cerita rakyatnya kan ya sudah Sri Tanjung meninggal gitu ya.
terjun ke sungai itu. Tapi kalau versi manuskrip tidak. Jiwanya kan naik, tapi karena belum waktunya meninggal, dicegat. Itu. Jadi burung wayahe mati. ya nggak bisa masuk gitu ya, terus gitu. Akhirnya kemudian ada beberapa fragmen gitu, tapi singkat cerita kemudian Sri Tanjung disucikan oleh Hyang Nini gitu, atau Betari Durga. Nah, cara menyucikannya, Sri Tanjung diminta untuk mandi di telaga ya, di Kayangan sana kayak gitu. Dan di sekelilingnya itu banyak tanaman bunga, dan secara alami ya angin apa macam-macam, jadi permukaan telaganya itu ya penuh dengan bunga kayak gitu. Jadi diruat itu ya dengan bunga. Nah, makanya itu kan tradisi itu kan berlanjut sampai sekarang ya. Kalau orang kan juga mandi kembang kayak gitu, itu juga sebenarnya bisa ditarik dari sketsa Sri Tanjung juga. Dan yang menarik sebenarnya, kalau sekarang sebenarnya jejak dari kalau kita membicarakan pembacaan tembang gitu ya di Jawa, itu kalau di Jawa kan mocopat ya, mocopatan. Kalau di sini di Banyuwangi itu namanya mocoan gitu. Nah, mocoan itu adalah ritual sebenarnya gitu, dilakukan dalam ritual, ada banyak ritual. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, ada yang disebut mocoan lontar Sri Tanjung, dan yang seluruh penembangnya adalah perempuan. Nah, tapi kami sampai hari ini masih sulit melacak seperti apa itu gitu. Cuman yang tercatat di catatan peneliti terdahulu bahwa ada tradisi toyo arum. Ya, toyo arum itu ya artinya Banyuwangi gitu, air yang harum gitu. Jadi di mocoan lontar Sri Tanjung itu ada toyo arum gitu. Jadi air berisi bunga, itu biasanya ya mawar, sedap malam, kemudian yang satunya itu kenongo ya gitu. Jadi 3 bunga itu biasanya. Kemudian sekarang kalau kita tarik sekarang, apakah masih ada tradisi toyo arum? Ternyata masih. Jadi walaupun sudah tidak ada yang namanya mocoan lontar Sri Tanjung, tetapi mocoan lontar yang lain kan ada, terutama mocoan lontar Yusuf yang masih banyak dilakukan. Nah, di setiap ritual mocoan yang kami datangi itu selalu ada penggunaan toyo arum. Jadi air dimasukkan ke dalam wadah gitu, kemudian ada bunga-bunga itu tadi. Nah, di tengah malam ketika pembacaan kalau di lontar Yusuf itu arum-arum gitu ya. Nah, itu air itu kemudian diminum, diedarkan gitu. Dan tidak hanya yang menembang, tapi juga kalau itu hajatan gitu, air itu akan diedarkan ke ya hadirin yang lain. Meskipun bukan yang melakukan ritual, tapi semuanya juga bisa kalau mau minum, dan diyakini bahwa air tersebut ya mengandung keberkahan seperti itu. Ya, sependek pengetahuan saya gitu. Kebetulan saya melakukan kajian naskah-naskah kuno Banyuwangi itu bersama dengan suami. Nah, berdasarkan kajian kami sejak 2017 hingga saat ini, naskah-naskah kuno itu sebagian besar itu memang tidak ada nama pengarangnya gitu. Jadi kalau jadi mesti selalu itu dituliskan bukan namanya yang mengarang, tapi bahwa yang mengarang ini orang yang bodoh, tidak paham sastra, padahal ya itu apa gitu ya kalau kita ini. Ya ampun gitu, padahal bagus banget gitu kan. Tapi ya itu selalu rendah hati. Tapi mungkin itu memang kebiasaan zaman dulu ya gitu. Kemudian
ketika kemudian mungkin demokrasi atau apa, saya tidak paham ya. Jadi mempengaruhi kemudian pengakuan itu tuh kan dari ini kan dari barat ya, pengakuan hak cipta kayak gitu, rights itu kan, itu individual rights itu kan konsep-konsep barat. Jadi sementara kita kan memang kalau dibawa ke budaya kita gitu kan, itu biasanya itu memang melihatnya itu secara kolektif gitu, komunal. Jadi ini milik komunal, tidak diaku individu seperti itu. Jadi ya bahkan ketika misalnya memang itu milik tulisannya sendiri pun, karangannya sendiri pun, jadi tetap saja ditulisnya tidak ada penulisan nama gitu. Walaupun fakta tersebut tidak kemudian menjadi dasar kita misalnya berarti yang namanya ditulis itu berarti sombong, ya tidak seperti itu. Jadi setiap zaman itu punya kekhasannya masing-masing dan ada logika reasoning ya di balik kenapa mereka seperti itu, kenapa sekarang seperti ini. Ya, Sri Tanjung itu pribadi yang sangat tough itu tangguh gitu ya, tangguh dalam bahasa Indonesia. Jadi menurut saya perempuan tuh harus begitu. Bagaimana perempuan bisa bagaimana kemudian akan lahir generasi berikutnya yang tangguh kalau ibunya maksudnya sebenarnya bukan melekatkan tanggung jawab pengasuhan itu melulu pada ibu, tidak, tetapi memang yang banyak terjadi di Indonesia itu kan pengasuhan itu kan pada ibu gitu ya. Walaupun semakin kesini para ayah juga ya, karena banyak perempuan yang kemudian berkarir juga di luar rumah, kemudian pola asuh itu kan juga berubah. Tapi kesadaran bahwa tanggung jawab pendidikan anak, pengasuhan itu ada di kedua pihak itu semakin berimbang gitu. Tetapi maksud saya kenapa perempuan harus tangguh itu, kalau ini kaitannya dengan sejarah ya, di masyarakat kita itu masih juga masih bisa ditemukan di banyak tempat perempuan itu tidak diberi akses terutama pendidikan ya. Misalnya uangnya cuma segini, bisa menyekolahkan satu orang gitu, maka kalau itu ada anak laki-laki perempuan, siapa yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan? Maka tentu saja jawabannya ada laki-laki gitu ya. Tapi urusan tangguh itu kan juga tidak melulu urusan pendidikan, maksudnya di zaman sekarang ya, pendidikan itu kan tidak hanya di ruang kelas gitu ya. Sekarang ada dengan kemajuan teknologi informasi, ada banyak sarana, ada banyak ruang, ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk perempuan untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi tangguh, dan kemudian tangguh secara spiritual gitu. Seringkali terutama teman-teman yang saya lihat bergerak di gerakan feminis itu kok merujuknya ke feminisme barat terus gitu ya. Gerakannya ini sudah bergeser juga gitu, mulai merekognisi pengetahuan di lokal, karena kemudian mengakui bahwa namanya pengetahuan itu ya bisa misalnya di lokasi tertentu yang itu tidak luput dari perhatian misalnya global gitu ya. Jadi mulai kan sekarang gerakannya dengan postmodernisme itu, kemudian termasuk di feminisme juga ada dekonstruksi pemikiran sebelumnya bahwa yang misalnya melihat belajar dari manuskrip Sri Tanjung gitu ya. Kisah Sri Tanjung yang ada dalam manuskrip itu juga bisa memberikan insight ya, pencerahan tentang bagaimana menjadi seorang perempuan gitu. Jadi, menurut saya Sri Tanjung meskipun lahir dari masa lalu itu
apa namanya, nilai-nilai yang ada di situ yang diajarkan itu sangat relevan dengan masa sekarang, maka juga tidak bukan hal yang luar biasa sebenarnya ketika Dewan Pakar IKON ya itu kemudian bersepakat menetapkan Lontar Sri Tanjung sebagai ingatan kolektif nasional karena nilainya universal. Nama Sri Tanjung itu sebenarnya sangat populer ya di Banyuwangi. Sejak saya masih sekolah dasar itu ya sudah familiar dengan kisah Sri Tanjung walaupun yang versi cerita lisan gitu ya. Nah, versi lisannya. Nah, tetapi kemudian nama Sri Tanjung itu bisa kita temukan di banyak hal ya karena mungkin sangat populer dan orang bangga Sri Tanjung itu dari Banyuwangi itu menyimbolkan kesucian perempuan gitu ya, kesetiaan perempuan. Nah, kemudian nama Sri Tanjung itu dilekatkan pada ada kereta api Sri Tanjung, kemudian ada Taman Sri Tanjung itu di depan pendopo Bupati Banyuwangi, kemudian ada nama pasar juga, nama sanggar seni gitu ya. Kemudian ketika ada Banyuwangi Festival itu juga Sri Tanjung Sidopekso itu juga sempat masuk menjadi tema festival gitu. Jadi dan masih banyak lagi. Nah, tetapi saya berharapnya masyarakat Banyuwangi terutama dan tidak hanya Banyuwangi ya, yang lain juga itu yang bisa mengakses kisah Sri Tanjung itu bisa mengambil lebih banyak gitu nilai-nilai yang ada dalam kisah Sri Tanjung. Harta karunnya itu ada di sini gitu. Jadi bukannya tidak mau melihat ke barat, melihat ke sini saja tidak, tetapi berimbang gitu. Jangan selalu melihat barat sebagai pusat gitu ya, tetapi kita juga ada kebijaksanaan itu yang tersebar di banyak tempat, salah satunya di Banyuwangi. Ni Sri Tanjung tan gengsir genipun, tan tetir manahe kang sumembur ingkang getih, eco mesem gumuyu den rasa brananipun, den susuti ludirone, den raupaken ping 3, anembah kasi ping 5, kantuna dika pangeran. Sri Tanjung tiada bergeser dari tempatnya, tiada goyah hatinya. Darah menyembur, lega melepas senyuman. Luka tiada dirasa, ia seka darahnya. Dibasuhkan 3 kali darah ke wajah, beratur sembah 5 kali. Kutinggalkan dirimu, Kanda. Kudune luwih anu ya. Wacane dhewek. Aku lupa ya itu anu. Ngambil Pak Ino aja, nanti ku kasih. Oh itu yang nyanyikan Pak Ino ya. Ini kan nggak ada yang bisa menembangkan karena tradisinya sudah lama. Alah kohmu. Yang tidak dikenal lagi. Ada nota ini. Ini sampai turun ya polanya. Itu Pak Ino kemarin itu makanya sudahlah Pak Ino berani nggak bikin lagu sendiri dengan tembang ini namanya tembang bukir. Nah, Pak Ino-nya bilang ya nggak apa-apa sana. Oke, ya, gitu. Kemarin itu yang diambil itu adegan ketika Sri Tanjung diruat. Lah adusonini putuning sun. Mandilah cucuku. Kira-kira lah adusonini putuning sun. Yang sering dilupakan di Sri Tanjung itu ruat, padahal itu yang sebenarnya paling penting. Lah aduson ini putuning sun ngelukat mangke. Ing beji toya nyawening. Mandilah cucuku, nanti dirimu akan kurwat di beji, di kolam, atau di sendang, atau di danau yang berair bening. Jadi tugas manusia itu adalah mandi.
mandi kembang. Iya, mandilah cucuku, lah aduso nini putuning sun ngelukat mangke. Dan biarkan diriku yang membersihkan jiwamu. Kira-kira gitu. Kowe iki tugasmu ki adus. Nah, urusan jiwa bersihku aku yang melakukan itu. Dan itu bentuk balas budi. Dulu Betari Durga itu diruat oleh bapaknya Sri Tanjung Ya. di kisah sudah malam. Jadi wajahnya kembali cantik. Kan dia melakukan dosa sehingga wajahnya yang cantik itu menjadi buruk rupa. Mari wis malah gitu. Jadi peristiwa balas budi. Dhisik sing ngeruat apa namanya Betari Durga iku Bapak Sri Tanjung. Di kisah Sri Tanjung diruat oleh Betari Durga. Mengenali Sri Tanjung sebagai anaknya itu yang ngeruat dia. Dan di Tanjung itu dia itu sudah tahu dia itu mau dibunuh. Dia itu memenuhi takdirnya. Dan dia memang harus jalannya kudu dibunuh agar dia bisa sun lukat mangke mau bersihkan jiwanya. Dan si Tanjung yang sebelum dia diruat dengan setelah yang diruat itu berbeda. Sebelum diruat dia itu jadi sosok yang ya lemah gitu ya. Dia dituduh, diseret. Begitu dia diruat, dia ya yang meminta perang itu. Ditepuk soalnya dikongkon perang, ya perang nek gak gelem. Ya sangat berkuasa penuh. Ndase Sulakrama ndi? Oh, ini tek-tek. Nah, kira-kira. Iya, maksudnya iki bahkan ke apa? Kepalanya sampai seperti itu. Wah, itu perubahan setelah dia diruat ya. Kan medeni, makanya huni rada hati-hati arep adus ngono. Sangar tapi ya. Uang ngomong Sri Tanjungnya adegannya cinta-cintaan. Cinta apa itu jenenge? Pengkhianatan itu. Iya, itu paling penting ini ruwet itu. Padahal bukan. Perubahan sosok Sri Tanjung dari sebelum dan setelah. Perempuan berkuasa penuh atas kehendaknya. Sida paksa dikongkon perang. Iya, ini Sri Tanjung tidak ada apa? Tidak menempuh takdirnya menerima dibunuh oleh Sida Peksa, ya. Dia tidak akan seperti itu. Sangat ya, ngomong biyen ning gawe cerita kayak ngono sih, ya Allah. Engko dikira-kira iki apa ya? Hah? Kayak park-park andong ngono ya. Ini adalah front cover ya, cover buku-buku yang terkait naskah kuno yang sudah kami buat gitu. Nah, yang terkait dengan Sri Tanjung ada 2. Ini yang pertama. Jadi karena kami cari naskahnya di sini tidak ketemu, maka kami pakai versi digital yang dikoleksi oleh perpustakaannya FIB UI. Jadi ini Lontar Sri Tanjung, Kidung Kuno Ujung Timur Jawa, transliterasi dan terjemahan manuskrip beraksara pegon. Ya, kemudian yang kedua ini kajian Sri Tanjung kami susun untuk mendukung pengusulan Lontar Sri Tanjung sebagai ingatan kolektif nasional ke Perpusnas. Gitu. Alhamdulillah kemudian lolos. Jadi ini juga diterbitkan oleh Perpusnas karena sebenarnya memang di tahun 2024 itu ada 5 daerah yang disupport oleh Perpusnas untuk pengusulan ingatan
pengusulan naskah-naskah yang ikonik di daerah sebagai ingatan kolektif nasional. Dan alhamdulillah Banyuwangi meskipun satu-satunya yang kalau perpus kan ke dinas yang daerah ya, dinas perpustakaan dan kearsipan daerah. Nah, Banyuwangi itu satu-satunya yang dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten. Kalau empat daerah yang lain itu dispusip provinsi. Gitu. Alhamdulillah kami bisa dapat dan bisa lolos pada tahun 2020. Nini putun sun sungal katma